Baik, sebelum kita mulai, mungkin sahabat teman surga bisa sedikit merapat, kecuali kameramen. Enggak. Sambil kita menunggu rekan-rekan sahabat-sahabat yang lain, kita mulai saja kajian untuk sore hari ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalam, amma ba'd. Selamat sore, alhamdulillah, sahabat teman surga, di kajian seperti biasa, kajian rutin kita di pekan pertama, kedua, ketiga setiap hari Sabtu, mulai pukul 16 ya, kadang juga 16.30. Tapi tentunya kajian ini juga sebagai bekal kita nanti ya kelak untuk memiliki ilmu syar'i yang dimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai kajian di sore hari ini, ada baiknya juga kita ucapkan jazakumullah khairan kepada para muslimin yang sudah membantu kegiatan operasional dakwah Taman Surga. Kemudian juga para teman-teman yang support kegiatan ini, ada beberapa. Kemudian juga tentunya seharusnya pada sore hari ini hostnya adalah Hafiz ya. Alhamdulillah, Hafiz sedang kurang fit badannya, sedang tidak enak badan, sedang sakit. Ya, kita doakan saja untuk beliau, Hafizullah Ta'ala, dan juga rekan-rekan yang lainnya, yang saudara-saudara kita, orang tua, tetangga, adik, kakak yang sedang sakit. Mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan cepat segera sehat kembali dan tidak diberi penyakit setelahnya. Baik, kemudian juga untuk yang di belakang, Ahwat, nanti untuk sesi tanya jawab bisa langsung WhatsApp saja ke 0816 1370 111 ya. Sekali lagi di WhatsApp-nya admin Taman Surga di 0816 1370 111. Nanti juga ada, insya Allah nih ada beberapa hadiah yang sudah disiapkan oleh teman-teman kita yang support kegiatan dakwah Taman Surga. Dan seperti biasa, tema di di bulan ini cukup muda-muda sekali ya. Sama-sama kita nih, Ustaz, muda-muda. Dan tema kajiannya yaitu jangan mau sama cowok red flag. Nah, seperti apa sih red flag itu apa? Nanti kita akan bahas bersama Ustaz kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Al-Ustaz Didikdar Permana BAME Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala, yang siap untuk memberikan nasihat-nasihatnya, ilmu-ilmunya di-share kepada kita semua di sore hari ini, dan insya Allah bermanfaat ya dunia dan akhirat. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja mulai kajian kita kepada Ustaz Didik. Hafizahullah Ta'ala, tafadhol. Oke. Cek. Nah, kelas ini Jelas suaranya? ya. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman bisya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rahmataka narjuk wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala menemukan kita di majelis ilmu, salah satu taman di antara taman-taman surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian lewat salah satu taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, hilakul dzikri, yaitu majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah kita berkumpul di majelis ilmu
dalam kondisi sehat walafiat. Dapat Kang Doni? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Selalu sehat dan ceria. Insyaallah. Ya. Dan alhamdulillah kita ditemani dengan cuaca yang adem ya. Cidup Ustaz. Cedem. Ya, mungkin sebagian ada yang masih di jalan mungkin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah-langkah kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajruki ala qadri masyaqqatik." Beliau pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, Anda akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar sulit Anda dalam beramal. Semakin sulit kita melakukan suatu amalan, maka semakin besar juga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan keamanan kepada kita hidup di kota Sukabumi ini. Berbeda dengan saudara-saudara kita di Palestina sana. Ya, bukan hanya pengungsian yang dibom, bahkan rumah sakit pun dibom semua. Ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mereka segera diberikan jalan keluar, dan kita yang hidup di tempat yang aman seperti ini diberikan taufik untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi." Siapa di antara kalian yang hidup dalam kondisi sehat, aminan fi sirbihi, dia memiliki kehidupan yang aman. Ya, seperti kita sekarang datang ke kajian gak mendengar suara rudal, ya, gak ada yang mengintai kita. Wa indahu qutu yaumi, dan dia punya makanan yang bisa dimakan, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dia itu memiliki semua kenikmatan dunia. Karena kenikmatan dunia ini sejatinya hanya pada 3 hal ini intinya. Kita hidup sehat, kita hidup aman, dan kita ya memiliki iman yang ada pada hati kita. Berkaitan dengan tema kali ini, apa temanya? Jangan mau sama laki-laki red flag. Nah, itu bisa dijelaskan dulu mungkin, khawatir salah sebelum dibahas. Red flag kan tadi ya? Iya. Jadi red flag ini lebih ke konotasi negatif, Ustaz. Misalkan kayak pemarah, kemudian juga terlalu mengontrol semua kebijakan, mengambil tersendiri, kemudian juga posesif. Ada juga istilah gaslighting, Ustaz. Apa itu? Nah, jadi gaslighting ini memposisikan sebenarnya dirinya itu diragukan untuk dipercaya orang lain. Jadi meragukan untuk orang lain. Gaslight. Ya pokoknya lebih cenderung ke sifat-sifat yang kurang baik. Ya. Kalau fenomenanya apa kira-kira? Fenomena di masyarakat kita? Ya mungkin kalau untuk yang sekarang Anda lihat terus ya, kan sekarang banyak tuh kan, teman-teman kita yang sedang mencari pasangan atau yang sudah punya pasangan, kemudian mengeluh, aduh kayak kemarin pertanyaan banyak beberapa, kenapa suami saya suka marah-marah gitu. Mungkin itu termasuk red flag. Atau misalkan juga ada kemarin itu Ustaz cerita akhwat yang sedang mencari jodoh gitu ya, ketika sudah bertemu ternyata ada sesuatu yang tidak serap di hati karena di antara memiliki sifat-sifat yang red flag tadi gitu. Melihatnya gimana kalau kita ngelihat untuk calon, caranya ngelihat red flagnya gimana? Nah mungkin kalau pas bertemu Ustaz ya, mungkin ya kalau bertemu misalkan kan sekarang kelihatan tuh yang biasanya suka ada pertanyaan tuh Ustaz, apa yang diinginkan, apa yang tidak diinginkan. Ya, biar nggak salah ya, biar nanti anda jelasin taunya beda. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, red artinya merah, flag artinya benar, bendera merah. Itu yang anda tahu. Iya, baik, masya Allah.
Ya, ini istilah modern ya. Istilah modern yang menunjukkan sifat dan perilaku buruk yang menjadi tanda bahaya dalam hubungan seorang. Itu istilah red flag. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil-khabithin wal khabithuna lil-khabithat. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Lahum maghfiratun wa rizqun karim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, laki-laki perempuan yang buruk akan mendapatkan laki-laki yang buruk juga. Sebaliknya, perempuan yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik pula. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Perempuan yang baik-baik ini atau orang-orang yang baik-baik ini sejatinya orang-orang yang terbebas dari apa yang mereka tuduhkan. Ya, karena ayat ini berkaitan sebelumnya tentang tuduhan kepada Aisyah yang dituduh sebagai pezina. Ya, kisahnya pernah dijelaskan tidak ya? Sempat ya. Ketika Aisyah melakukan suatu safar bersama Rasulullah SAW, kemudian kehilangan apa? Kalung. Ya, ketika dicari, ya ternyata pasukannya pergi duluan karena Aisyah ketika itu masih kurus. Jadi nggak kerasa naik tandunya itu, dikiranya sudah naik padahal belum. Aisyah datang, sudah pergi. Maka kecerdasan Aisyah tidak berjalan. Aisyah cukup diam di situ saja. Mudah-mudahan nanti mereka ketika sadar kembali. Ya, maka datanglah Safwan bin Mu'attal, seorang yang biasa ditugaskan oleh Nabi SAW untuk berada di belakang pasukan. Tujuannya kalau ada mungkin orang yang tertinggal diajak, kalau ada barang yang terjatuh beliau ambil. Ini diantara taktik Nabi SAW kalau mengadakan suatu perjalanan. Ya, jadi istilahnya tim apa? Tim sisir ya. Tim sisir ya. Sweeper kan? Ya, Sweeper. Nah, kalau anak motor sweeper. Ya, jadi sweeper dia yang jaga-jaga di belakang tuh. Kalau barangkali ada yang kelewat, ada yang ya tersasar, jatuh barangnya dia ambil. Dan ketika itu Safwan bin Mu'attal melihat Aisyah radhiyallahu anha sedang tertidur karena sudah capek menunggu. Maka Safwan bin Mu'attal hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, hanya itu saja yang beliau ucapkan. Tidak ada kegenitan sama sekali. Aduh, ya sineng gelis di dia. Enggak ada. Ya, enggak ada sama sekali. Beliau hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itu Aisyah langsung bangun. Kemudian ketika itu karena sudah turun hijab, segera ditutup wajahnya. Iya. Safwan bin Mu'attal hanya mengisyaratkan segera naik ke unta, nanti saya akan tarik. Jalan sampai di kota Madinah, mulai orang-orang munafik membuat desas-desus. Itu tuh istri Rasulullah SAW Aisyah. Ya, datang dari mana tuh cuma dengan Safwan bin Mu'attal? Mereka sudah berzina nih. Akhirnya disebarkanlah kabar hal ini bahwa keduanya sudah berzina. Nah, kemudian di antara ayat yang ada di surat ini adalah ayat yang barusan kita bacakan. Perempuan yang buruk biasanya akan berjodoh juga dengan laki-laki yang buruk juga. Sebaliknya perempuan yang baik biasanya berjodoh juga dengan laki-laki yang baik. Namun ini hukum asal. Terkadang ada pengecualian. Siapa contoh pengecualian yang bisa ditanya? Boleh. Silakan, mungkin ada yang bisa jawab. Ya. Pengecualiannya siapa? Kan ini hukum asalnya ya. Ya, silakan. Ya, pengecualian. Ya. Seperti Fir'aun dan istrinya. Ya. Nabi Lot dan istrinya, serta Nabi Nuh dan istrinya. Masya Allah. 3 ya, Masya Allah. Betul, kasih ada ya. Boleh. Akan mau ini kasih ya, atau membuku. Mungkin ada yang lebih bermanfaat. Apa dong? Yang mana? Yang mana? Pilih salah satu ya, jangan semuanya.
Boleh yang mana? Patung Ustaz. Boleh, betul. Oh, Iya. ayat. Iya. Jadi itu kita berbicara tentang hukum asal ya. Hukum asal seorang itu seperti ini. Baik pasti dengan baik, buruk dengan buruk. Gak akan mungkin orang yang baik cari orang buruk. Iya, iya. Sebaliknya orang buruk biasanya gabung sama orang baik. Iya. Gak asyik gitu. Kata mereka ya. Gak asyik ini kaku, dikit-dikit gak boleh, mau jalan ke sini harus pinggir dulu sholat, segala macam. Ribet gitu, kata mereka. Ya, maka biasanya seperti itu. Yang baik senang sama yang baik, yang buruk sama yang buruk. Namun ternyata di sana ada pengecualian. Ya. Seperti tadi yang disebutkan Fir'aun, istrinya Asiyah. Ya. Yang dijamin rumahnya di surga. Demikian juga Nabi Nuh, istrinya termasuk orang yang binasa. Ya, Nabi Lut juga sama, istrinya termasuk orang yang binasa. Maka ini kita bicarakan mengenai hukum asal. Maka ayat yang mulia ini menekankan kepada kita tentang pentingnya kesucian moral dan perilaku. Jadi kalau kita mau cari jodoh, ngaca dulu gitu. Oh, iya. Ketakwaan. Jadi ngacanya nggak cuma ngaca fisik ya, Nggak coba pakai cermin ya? cuma cermin, tapi ngaca secara keseluruhan. Kalau ngaca sikap, bisanya pakai apa ya kira-kira? Biasanya kalau kita suka nanya ke orang kan, Ayo, nanya ke orang saya ya. gimana nih? Menurut Nah, betul. Nah, ini akang-akang nih kalau mau nikah tanya dulu ke teman-teman atau ke kakaknya ya atau ke siapa. Saya gimana, Kak? Atau Bang atau A? Kira-kira nilai saya berapa nih? apa yang perlu diperbaiki? Nah, apa yang perlu diperbaiki ya? Nah, nanti kalau misalkan sudah diperbaiki baru silakan cari yang kurang lebih seperti ini. Karena sejatinya kufur seagama ini penting. Dan di antara kufur, ya Imam Ahmad mengatakan ada 6 hal, ada yang mengatakan 5 hal. Di antara hal-hal ini yang harus disekufurkan, harus disetarakan adalah agama. Ya, jadi kalau kita mau menikahkan anak kita, cari yang kira-kira sekufu. Gitu. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu Suku butuh level tadi. Apa ya, gimana? level. Ya. Minimalnya agamanya sama. Terus kedua, ya dari tingkat pengetahuan juga itu bisa diperhitungkan. Ya, terutama kalau seandainya istrinya yang terlalu cerdas, suaminya Malah nanti tertindas tadi. ya, Malah tertindas. Ya, istrinya subhanallah ya. Mungkin S3 umur pulau misalnya. Ya, suaminya baru hijrah kemarin. Ini kan nggak timpang. Ya, walaupun mungkin suaminya punya kelebihan. Ya, misalkan dia bisnismen, punya harta banyak. Bisa saja, namun itu biasanya terkadang ada masalah di tengahnya. Ya, dan kata para ulama terkait sepupu ini boleh difasakh. Misalkan ada orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan yang tidak sepupu, ya boleh dibatalkan tuh. Ya, dan para ulama sebagian juga mengatakan terkait bangsa Arab dan Ajam ini juga menjadi penilaian sepupu. Ya, beda dengan turunan Arab. Kalau turunan Arab mah bebas-bebas saja. Jamaah sama ahwal. Ya, jamaah sama ahwal itu mah silakan. Tapi ini yang benar-benar Arab asli, suku Arab, bahasanya Arab. Nikah dengan non Arab, ini harus diperhitungkan. Ya, karena menurut sebagian mereka ini tidak sepupu kalau seperti itu. Ya, kecuali kalau memang ada maslahat lain, maslahat dakwah dan seterusnya. Ya, kita undang syekh misalkan yang alim supaya dia betah di sini, nikahkan. Ya, tapi alangkah baiknya nikah tentu dengan yang sudah paham bahasa Arab. Ya, jadi terkait sepupu ini, ya kata para ulama boleh sampai dibatalkan nikahnya. Ya, kalau memang tidak cocok. Ya, misalkan perempuan dinikahkan kepada laki-laki kafir, itu boleh dibatalkan nikahnya. Ya, sangat disayangkan dulu anak ketika di Mentawai ada perempuan-perempuan yang pacaran sama orang Kristen. Ya. Kemudian sebagian mereka ada yang memang keinginan orang tuanya
untuk dinikahkan kepada orang Kristen. Sebagian lain memang ada yang keinginan anaknya nggak mau sama yang Muslim. Namun apa yang terjadi setelah mereka pacaran, belum nikah nih, pacaran, kemudian hamil di luar nikah. Kata laki-lakinya yang Kristen ini, yang non-Muslim ini, kata dia, kalau kamu mau saya nikahi, kamu harus keluar dari Islam masuk ke Kristen. Dan ini ketika saya di sana bukan 1-2 kasus, banyak. Ya, maka kalau seandainya ada orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan yang agamanya tidak sepupu, ya, misalkan ada wanita solehah, hafizah, ya, anak hiji-hijina, gelis, bule, rambutnya pirang, matanya biru, Lengkap berarti. Paket lengkap. ya, pakai dinikahkan sama preman pasar, tidak sepupu ini. Maka ketika itu boleh dia meminta fasakh, dibatalkan nikahnya, ya, karena ketika itu tidak sepupu. Ya. Nah, oleh karenanya di dalam syariat Islam seorang tidak boleh menikahkan anaknya atau adiknya kepada orang yang tidak baik agamanya. Ya. Jadi kita sebagai wali ini jangan sampai sembarang menikahkan adik atau anak kita. Ya. Yang penting banyak duit. Bisnisnya apa? Ya, bisnis minyak, wah pasti Minyak wangi tuh. minyak wangi. Ya, bisnis minyak wangi. Ya. Jadi sebagian orang tua lebih memprioritaskan pekerjaan daripada agama. Ya, sekarang Pak, kira-kira yang jadi mantu idaman, guru apa itu pengajian di kampung itu apa namanya? Guru agama. Guru agama, ya, guru MDA Madrasah Diniyah yang sekolahnya, yang ngajarin Iqra, atau pekerja bank konvensional. Sekarang kalau seandainya ada 2 nih datang, satu guru TPA atau TPQ, yang satu pegawai bank. Kira-kira orang silau ke yang mana nih? Ya, Guru. yakin nih ke guru. Ya. Lumayan. Ini kita bicara tentang kebanyakan orang di luar. Iya, iya. Kalau lihat, kalau secara umum mungkin melihat yang lebih prestis ya mungkin. Iya. Ya, pasti rata-rata akan milih pegawai bank. Wah, ini kalau pegawai bank udah terjamin masa depannya. Ya, kebayang tinggalnya di mana, kendaraannya apa sudah terbayang. Guru TPQ, waduh. Wah, nanti kebayang nih kontraknya di mana. Iya, iya. Ya, kemudian nanti kebayang istri saya disuruh apa. Ya. Jadi orang lebih memprioritaskan dunia daripada agama. Ya, maka ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-221, "Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min." Jangan kalian nikahkan wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Ya. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun wanita musyrik itu membuat terpukau kita. Ya. Ada calon menantu 2, Fulanah sama Allanah, Mawar sama Melati. Ya, Mawar ini cantik, kaya, kedudukan di masyarakat tinggi, followernya jutaan, tapi non muslim. Ya, yang satu lagi muslimah, biasa-biasa. Ya, maka kata Allah SWT, "Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabat." Sungguh seorang wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia memukau kalian. Ya, terutama ini bicaranya kita musyrik ya. Iya, iya. Kalau ahli kitab kan sebagian membolehkan, atau ahli kitab dalam Al-Quran dibolehkan selama siapa yang muslimnya laki-laki yang muslim, ya, non muslimnya perempuan. Tapi akang-akang jangan nyari ahli kitab, ya. Masih banyak wanita muslimah yang belum menikah.
Ya, saat ditolak wae Ustaz, rek ahli kitab wae. Sabar. Masih banyak ya. Baik. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Demikian juga Allah berfirman, jangan kalian nikahkan laki-laki yang musyrik kepada wanita yang muslimah sampai mereka beriman. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh seorang hamba sahaya yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki yang musyrik. Bayangkan dibandingkannya dengan hamba sahaya. Ya. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati. Mereka orang-orang musyrik itu, mereka adalah orang-orang yang menyeru kalian kepada neraka, sementara Allah menyeru kalian kepada surga. Jadi tinggal dipilih mau surga mau neraka. Ya, demikian juga dalam prioritas kita menikahkan orang-orang yang jadi tanggungan kita, prioritaskanlah agama. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju." Jika datang seorang yang ingin menikah dengan anak kita, dengan adik kita, ya, sementara dia agamanya baik, akhlaknya baik, maka nikahkan. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'alim. Kalau tidak dilakukan maka akan terjadi kerusakan di muka bumi dan fitnah yang luas. Nah, jadi modal terbesar laki-laki kalau mau menikah apa? Agamanya harus baik, akhlaknya harus bagus. Ya, dua hal ini insya Allah kalau antum melamar gak ditolak. Ya, kecuali kalau ada hal lain. Ya, tapi ini jadi modal besar. Contohnya apa? Jadi kalau keduluan. Oh, kecuali kalau keduluan. Ya, kecuali kalau keduluan. Tapi yang jelas dua hal ini harus ada pada ya diri seorang yang hendak menikah. Ya, perbaiki akhlak, perbaiki agama dengan kita belajar dan dengan kita meningkatkan amal saleh. Demikian juga para sahabat, mereka telah memesankan kepada kita akan hal ini. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, dia pernah mengatakan, "La tunkihun nisa li husnihin." Jangan kalian nikahi wanita dikarenakan kecantikan-kecantikan mereka. Fa'asa husnuhunna an yurdiyahun. Bisa jadi kecantikan mereka itu menjadikan kalian lalai. Wala tunkihuhunna li amwalihin. Jangan kalian nikahi para wanita karena harta-harta mereka. Fa'asa amwaluhunna an tudiyahun. Bisa jadi harta-harta mereka menjadikan mereka lalai. Wankihuhunna 'ala din, namun nikahilah karena agamanya. Kemudian kata beliau, fala amatun sauda dzatud din afdal. Sungguh budak wanita yang hitam itu lebih baik jika dia agamanya baik. Ya, tapi kondisinya sekarang di masyarakat seperti apa? Iya, sekarang kadang-kadang ada yang suka aneh-aneh tadi. Ya. Tapi Ustaz, sebentar, sebelum lebih lanjut, Anda pengen tarik sedikit ke belakang. Tadi dikatakan ada sahabat kita kan tadi sudah memberikan contoh. Ya. Ada contoh Fir'aun dan istrinya. Nah, sebetulnya ibrah apa sih Ustaz yang bisa diambil? Kita ambil, mengapa Asia ini menikahi laki-laki red flag ini? Ini kan maksud ibrah yang bisa kita ambil dari kisah itu untuk terutama untuk para umat belakang. Iya, ibrahnya yang pertama seleksilah dalam memilih pasangan. Ya, seleksilah dalam memilih pasangan. Kalau seandainya sudah ditakdirkan, kita sudah berusaha, ternyata dapatnya seperti itu. Ya, maka tugasnya adalah bersabar. Selama itu masih dalam koridor sikap ya. Kalau sikap kita berusaha sabar saja. Atau koridornya misalkan perekonomian, sabar saja. Tapi kalau sudah maksiat, laki-lakinya senangnya jajan terus, dalam tanda kutip, ya jajan ke Saritem, jajan ke mana lagi? Nggak apa kan? Oh nggak apa. Apalnya dagot. Dagot, Iya. Dengar-dengar Anda dulu Cibadak itu darah hitam. Wallah alam, benar atau tidak? Oh, ini apa mungkin seperti ini? Ya. Jadi kalau laki-lakinya suka jajan, ya ini wanita berhak untuk minta puluh.
boleh tadi. Boleh. Ya, laki-lakinya ketahuan selingkuh misalnya. Ini boleh. Ya. Dan ini terlalu banyak sekarang di zaman sekarang ini. Laki-laki ya dia ketahuan selingkuh oleh istrinya. Ya, maka ya kalau berkaitan dengan maksiat besar seperti ini, ya, boleh seorang wanita untuk mengajukan pisah. Tapi kalau hanya sikap, kalau hanya perekonomian, kemudian kalau hanya ya kesalahan-kesalahan kecil lah, ya seperti masih ngerokok, masih suka musik, apa lagi? Ada yang seperti itu ya. Main game, ya. Apa lagi? Nongkrong ya. Lagi booming judo, Pak. Judi online. Oh, judi online. Itu berbahaya. Tapi itu boleh tinggalkan. Kalau itu udah maksiat besar. Oh. Ya, karena itu sangat bahaya kalau udah judi online. Ya, nasihati dulu. Nasihati dulu. Kalau masih terus-terusan, wanita berhak untuk minta pisah dari suami seperti itu dan tidak terancam untuk tidak mencium aroma surga. Ya, karena kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin, wanita mana saja ya meminta cerai kepada suaminya min ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan yang jelas, yang syar'i, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Ya. Bi, nahabat pisah, Bi. Kenapa pisah? Itu mah si abang itu mah ngasih ke saya tuh cuman Iya, cuma 20 juta. Coba mau 20 juta. Pengennya 5 juta. Ya. Jadi karena urusan seperti itu tidak boleh. Iya. Ya. Seorang wanita terancam tidak mencium aroma surga kalau suka meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Ya. Dan memang sebetulnya kan, bahkan ya itu mungkin ilmu atau mungkin pelajaran-pelajaran bisa diambil oleh para umat ya. Kalau memang bersabar terhadap suaminya yang memang sudah mendapatkan suami seperti itu, selama tidak melakukan maksiat besar, gitu ya. Itu masih bagus untuk bertahan. Tapi soalnya ada juga fenomena kan, karena pernah beberapa kali bertemu dengan para ikhwan, teman-teman anak gitu. Jadi padahal sudah ada kan contoh-contoh yang Ustadz sering ceritakan. Ada ada fenomena ini, Ustadz. Saya pengen cari jodoh itu yang tanda kutip bisa saya benarkan. Nah ini sebenarnya berbahaya atau bagaimana? Ya, ini laki-lakinya atau perempuan? Laki-lakinya ada, suka ada tuh. Saya pengen cari wanita yang biasa-biasa aja biar saya bisa benerin. Oh iya. Ya. Jadi kalau seandainya laki-laki yang dia mencari wanita yang biasa-biasa saja, selama dia masih mencari yang agamanya bagus ya. Jadi bibit-bibit agamanya bagus, bibit-bibit akhlaknya bagus masih boleh. Ya, walaupun tentu terkadang ada risiko tadi. Iya, risikonya besar. Ya, karena kalau sudah menikah kadang kita nggak sempat ngajarin. Ya, dulu mungkin kita sebelum menikah itu kan kebayang murojaah bareng, ya kan? Iya. Oh, Masya Allah, setoran bareng. Iya. Masya Allah, kita buka kitab bareng. Kenyataannya gimana, Pak? Borong-borong. Sibuk masing-masing. Ya, Masya Allah, mengurus anak-anak. Maka yang terbaik sudah pilih yang sudah jadi saja. Ingat ya bahwasanya istri kita akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kita. Apalagi kalau langsung punya anak, langsung hamil, langsung punya anak, itu kapan belajarnya? Ya, maka pilih yang sudah jadi, itu lebih bagus. Ya. Dan Islam sebenarnya tidak membatasi wanita untuk tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Ya, sebagaimana mengatakan perempuan mah udahlah. Ya, yang penting lulus SMA, udah di rumah. Nggak mesti seperti itu. Ya, seorang wanita pun dituntut untuk belajar. Ya, setinggi-tingginya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Dan muslim di sini umum laki dan perempuan. Ya, jadi seorang wanita pun dituntut untuk cerdas, dituntut untuk menghafal, dituntut untuk paham dan seterusnya. Karena dia akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anak. Ya, jadi berkaitan dengan tadi itu, ya sebenarnya boleh-boleh saja selama terlihat bibit-bibit kebaikan. Dan Ana ceritakan kisah Ana pribadi. Ana nyari jodoh itu jauh, Pak. Ya, ke Bogor. Ya. Gak cocok. Ke Subang. Ya, teman Ana itu yang punya pondok Ahmadika itu. Gak cocok juga. Akhirnya kata ibu Ana apa?
jauh-jauh ya. Ya, cari jodoh sana kemari, nggak ada yang cocok, kasihan kata ibu anak. Udah nikah aja, kesimpulan aja. Ya, mama yakin fulana pasti ikut apa yang Didik mau. Ini kata ibu anak ya. Anak nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu orangnya siapa, walaupun katanya itu ada hubungan keluarga jauh. Karena Bismillah saja ya, Bismillah. Ya, Bismillah. Main ke rumahnya, ada kecocokan, walaupunnya masih seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah benar ya bahwa setelah menikah tidak lama cepat berubah, ngikut apa ya, karena mau. Ya, jadi kalau memang ada bibit-bibit kebaikan dan ini ada pada posisi wanita boleh. Tapi kalau dibalik jangan. Ya, jadi wanitanya sudah jadi nyari perempuan yang nyari laki-laki yang masih umur, masih awal. Ini resiko ini. Jadi ummahat kalau bisa cari yang sudah paham, cari yang sudah mengaji. Karena laki-laki itu biasanya sangat mudah untuk merubah perempuan. Laki-laki itu punya power, beda sama perempuan. Ya. Jadi kalau selama punya bibit-bibit kebaikan dan yakin kira-kira 75% dia bakal berubah, boleh. Tapi itu pun dia harus punya ilmu dulu. Sekarang masalahnya enggak apa-apalah saya nikah. Dianya sendiri belum kuat. Gimana menguatkan orang, dia sendiri belum kuat. Jadi yang seperti ini alangkah baiknya pilih yang sudah jadi saja. Allah Ta'ala. Kita lanjutkan lagi. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, man zawwaja karimatahu min fasiqin faqad qata'a rahimaha. Siapa yang menikahkan anak atau saudarinya kepada laki-laki fasik, sejatinya dia telah memutus silaturahimnya. Dia telah memutus tali silaturahimnya. Nah, jadi hati-hatilah. Tahu asal nikah. Sebagian orang kan yang penting nikah. Ini bukan apa ya? Bukan tamasya gitu ya, bukan permainan, yang penting gitu. Nah, ini taruhannya seumur hidup. Maka kita harus selektif memilihkan pasangan untuk anak-anak atau istri kita. Nah, istri itu anak perempuan kita. Nah, karakter red flag menurut Islam apa saja? Yang pertama yaitu meninggalkan hal-hal yang wajib, terutama tidak mau sholat. Kalau ada laki-laki nggak mau sholat, udah itu red flagnya banget gitu ya. Jangan dipilih ya. Jangan dipilih, sudah nggak ada toleransi lagi. Ya. Dan ketika dijodohkan secara paksa, wanita boleh meminta fasakh yang seperti ini. Wanita boleh meminta fasakh. Ya. Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara kita dan kaum musyrikin itu salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Ya. Dan kufur ini kalau ditinggalkan secara keseluruhan, sepakat para ulama ini keluar dari Islam. Gak pernah mau salat, ini sepakat para ulama keluar dari Islam. Para ulama berselisih tentang jika ditinggalkan karena malas. Imam Ahmad mengatakan hukumnya kufur juga, keluar dia dari Islam. Walaupun mayoritas ulama mengatakan belum keluar dari Islam selama dia masih meyakini kewajibannya. Ya, maka tidak sholat ini bahaya sekali. Ya, jangan sampai kita menikahkan anak kita, adik kita kepada orang yang tidak sholat. Demikian juga yang kedua yaitu pelaku maksiat, tukang judi online, apa lagi kan? Banyak Ya, misalkan apa ya, tukang band black metal misalnya, rambutnya gondrong diputer-puter. Terus apa lagi? Ya tadi udah sebut yang suka jajan, Suka jajan ya, kelihatan dia ya inilah mudah culak-colek perempuan. Hati-hati ya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam ucapan yang tadi telah kita sebutkan, la tunkihun nisa bi husnihin. Jangan kalian nikahkan wanita karena
parasnya saja. Ya. Jadi jangan kita nikahkan wanita yang anak atau karena parasnya saja. Bisa jadi parasnya itu malah menjadikan ya seorang menjadi melampaui batas. Ya, dan sekarang ya kita hidup di zaman anak-anak perempuan itu lebih senang apa? Lebih senang laki-laki yang wajah-wajahnya itu ke Korea-Koreaan gitu. Opa-opa. Ya, Opa-opa. opa-opa dipanggilnya. Jadi kalau putih, sipit itu cepat lakunya, Pak. Iya. Ya. Ini putih, sipit itu cepat laku. Tapi kalau sipit, hitam itu agak lama. Agak sulit juga tuh. Agak sulit juga. Ya. Jadi kalau putih, sipit itu masya Allah. Sekarang para pemudi itu lagi mengidolakan sosok-sosok seperti ini. Ya. Walaupun non Muslim semua. Ya, mereka itu senang gitu. Oh, ini kayak si Fulan ya. Kayak si Lumeho. Siapa? Gumeho. Ya, misalkan kayak itulah gitu, artis Korea gitu. Itu seneng banget tuh. Malah sekarang bukan anak-anaknya aja tadi ya, tapi ibu-ibunya juga ikut. Ibu-ibunya juga ikut rame. Eta budak nih kaset gitu si Lumeho. Aduh, ya Allah. Ya, jadi subhanallah ya. Ini kita harus perhatikan ya, jangan sampai kita menyesal dunia akhirat. Ya. Jangankan pasangannya, salah pilih teman saja bisa fatal. Bayangkan, salah pilih teman bisa fatal, apalagi salah pilih pasangan. Ya, jadi harus benar-benar selektif. Ya. Jangan sampai orang nanti dia menyesal di hari kiamat dengan mengucapkan ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai celakanya aku, kenapa dulu saya tidak menghindar dari fulan yang telah kujadikan sebagai teman dekat. Laqad adallani 'an dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku setelah aku mendapatkan petunjuk. Apalagi pasangan. Ya. Jadi akang-akang ya, tong sampai hanya milih yang cantiknya saja. Ya, tapi lihat bagaimana agamanya. Kemudian yang ketiga yaitu diantara ciri laki-laki red flag dalam versi Islam yaitu tidak memiliki akhlak yang baik. Akhlaknya asal-asalan. Ya. Akhlaknya selengean. Apalagi? Gimana selengean, asal-asalan? Selengean asal-asalan, brutal. Brutal, ya. Terus apa lagi? Soalnya anak orang baik. Oh, Jadi bingung kalau kayak gitu. ini bingung ya contohnya ya. Ya, subhanallah. Ya, Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Ya, jadi akhlak yang buruk merupakan tanda seorang tidak bisa dipilih. Makanya sebelum kita menikahkan atau para akhwat sebelum menerima lamaran orang itu tanya dulu gimana pula, gimana akhlaknya. Ini penting. Kalau marah dia gimana? Ngamuk-ngamuk enggak? Ya, jadi laki-laki ini kalau marah jangan ngamuk ya, supaya cepat laku. Karena akhwat biasanya bertanya itu. Dan ana ya ketika CV masuk misalkan itu para akhwat itu suka nanya gitu. Ya, Ustaz Afwan, fulan ini kalau marah gimana? Ya dia benar tuh tanya kayak gitu. Kalau marah gimana? Ya karena kan sekarang kejadian ada artis yang sampai nyiksa habis-habisan apa? Ya istrinya. Kemudian yang baru ramai ini dipayor-payor. Oh iya. Di panggung. Ya, dan itu ini bukan akhlak yang baik ya, walaupun kata dia ini merupakan ekspresi ya. Tapi ini bukan, jika sosok ini adalah orang yang dijadikan contoh, harusnya memberikan contoh yang baik, bukan malah seperti ini ya. Kemudian yang keempat, pemarah dan kasar. Kalau tadi akhlaknya buruk secara umum ya, secara umum akhlaknya buruk. Kemudian diantara ciri red flag dalam Islam yaitu pemarah dan kasar. Mudah marah
kasar. Ya, tukang kubak-habek. Apa itu tukang kubak-habek? Bahasa Indonesia. Habak itu apa ya? Ya. Segala disikat gitu. Gimana Pak? Oh iya, KDRT ya. Mudah pukul gitu ya. Oh iya. Ringan tangan. Ringan tangan. Nah itu Anda cari dari saya. Ringan tangan. Ya, ini orang yang tipe ringan tangan jangan dipilih. Ya. Jadi dari mana kita tahu? Tanya. Ya. Tanya ke akhwat, nanya ke saudara-saudaranya, Cari saudaranya informasi cari ya. info gitu. Ya. Dia gimana sih kalau misalkan di sekolah, dia gimana kalau di kampus, dia gimana kalau di tempat kerja. Ya mah kalau bawahan salahnya ditajong. Ini udah tanda-tanda tuh, jangan dipilih. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau di dunia kepolisian gimana tuh? Pukul memukul boleh ya tuh? Nggak boleh juga sama ya? Nggak boleh tuh. Di polisi aja Tanpa alasan berarti ya. tanpa alasan. Apalagi ini di dunia pabrik. Ya. Tapi sebenarnya terkadang ini terjadi. Ya, sebagian kadang ya ada orang yang dia stres. Ya, karena menghadapi atasan yang terlalu keras. Iya. Sampai dia mikir kayaknya harus keluar. Jadi apa namanya, sikap pemarah dan kasar ini diantara sikap yang blacklist ya. Nabi SAW sabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Sungguhnya orang yang paling kucintai dan orang yang paling dekat majlisnya nanti di hari kiamat denganku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adukum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh tempat duduknya nanti di hari kiamat dariku, yang pertama adalah sarsarun. Apa itu sarsarun? Tukang ngomel. Ya. Jadi terutama ibu-ibu ya. Jadi sifati sikap apa? Ngomel. Cerewet, Ngedumel. Jadi hati-hati. Ya, sifat ini bisa menjauhkan kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sarsarul, banyak bicara dalam rangka mengeluarkan kekesalan, keluh-kesahnya. Ya. Kemudian yang kedua, wal mutasaddiqun. Ya, demikian juga yang suka berbicara tapi sombong. Ya. Oh. Jadi misalkan apa ya? Jadi gaya bicara tinggi gitu. Iya. Ismu-ismu itu ya, ismu-ismu, isasi-isasi gitu. Padahal orang yang diajak ngomongnya nggak paham. Apa ini? Oh iya. Ya. Jadi dia memfasifasikan bahasanya. Padahal dia juga nggak ngerti guru tadi. Padahal mungkin dia nggak ngerti. Ya, mutasaddiqun. Jadi berlebih-lebihan dalam memperindah bahasa. Oh, maksudnya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu mengatur sajak, gimana supaya kayak penyair gitu. Padahal ini pembicaraan biasa. Kalau dalam waktu syair, puisi ya silakan, bagus. Boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja. Tapi ini momennya momen pembicaraan biasa. Dan dia memfasih-fasihkan gitu ya. Apalagi mungkin kalau sebagian akhwat pakai jadi gitu ya. Wow, ada. Itu mah soimut. Soimut ya. Ya, jadi merubah-rubah gitu. Ya. Jadi ya ini hati-hati, mutasaddiqun. Kalau dia dalam rangka meninggikan dirinya, nggak boleh. Ya, jadi supaya terlihat ini orang berkelas, nggak boleh. Kemudian kata Nabi SAW, wal mutafaihiqun, dan orang-orang yang kasar. Nah ini, ya. Jadi orang yang kasar, yang tukang main pukul, akan jauh kedudukannya dari Rasulullah SAW. Ya, jadi kita laki-laki memang dituntut untuk bersabar, Pak. Ya, sepedas apapun istri kita berucap, jangan dilawan pakai fisik. Ya, karena kan perempuan itu yang bikin pusing kita itu apanya? Ya ini cerewetnya gitu. Cerewetnya, pembicaraan nggak usah takut, tenang aja. Ada di belakang tuh. Oh, ada di belakang. Oh, kalau Anda dengerin ya. Iya. Perempuan itu yang paling harus kita khawatirkan adalah mulutnya. Ya.
Kadang ada ucapan-ucapan yang subhanallah membuat kita marah. Kalau kita kurang sabar, bahaya. Ya, kitanya bisa kelepasan. Tahu-tahu uppercut. Kelepasan. Iya, selain uppercut itu satu lagi apa? Jab. Jab. Oh, jab. Iya, tahu uppercut, jab. Ya, tahunya istrinya lebih jago lagi. Saya sabuk istrinya. Iya, masya Allah. Ya, jadi ini ya, terancam seorang yang akhlaknya buruk, dia jauh dari Rasulullah SAW. Kemudian diantara ciri red flag juga menurut versi Islam yaitu tidak mau bertanggung jawab. Yang tidak mau bertanggung jawab. Ya. Jadi bisa ditanya dari teman-temannya. Ya, mengenai tanggung jawab ini bisa ditanya melalui tanggung jawab. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian itu pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka laki-laki yang memiliki tanggung jawab, dia bisa mampu memikul tanggung jawab itu, dan dia menjadikan keluarganya nyaman dengan sifat kepemimpinannya. Jadi laki-laki, ini para laki-laki nih harus punya tanggung jawab. Modal paling inti itu tanggung jawab. Biasanya orang kalau sudah punya tanggung jawab, orang sudah percaya tuh. Anaknya mau dibawa kemanapun, mau keluar pun, mau keluar negeri pun sudah nggak apa-apa. Tapi kalau sifat tanggung jawab nggak ada, borong-borong, khawatir gitu ya. Iya, betul. Takut. Anak saya gimana nanti? Ya. Oleh karenanya tanggung jawab ini lebih penting dari hanya sekedar penghasilan. Penghasilan mungkin beda-beda. Ada yang mungkin orang dia sekarang belum punya penghasilan, tapi sudah berani menikah. Tapi ketika dia punya tanggung jawab, dia punya skill, emang pas waktu nikah, sudah berani nikah, emang sudah punya keahlian apa? Saya sudah biasa jual ini, berarti dia sudah punya tanggung jawab. Jadi terkadang nggak masalah kita menikahkan seorang kepada orang yang nggak punya kerjaan pun nggak masalah, selama dia punya skill, dia punya. Kemudian yang keenam, suka berdusta, suka bohong, suka nipu. Ya. Nabi SAW bersabda, ayatul munafiq salas, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina. Tanda kemunafikan itu ada 3, jika bicara dia berdusta. Hindari dia. Demikian juga kalau berjanji ingkar, kalau diberikan amanat dia mengkhianati. Ya, jadi bisa ditanyakan nih, kalau dia misalkan pekerja PT atau dia bekerja di suatu instansi, tanya gimana screening pekerjaannya, ya, gimana laporan atau record selama dia bekerja seperti apa. Dia mah dipindah-pindah bagiannya dari sini pindah lagi, tanda tanya tuh, kenapa dipindah-pindah terus? Ya kalau dipindah karena skillnya nggak apa-apa. Tapi ada sebagian orang yang dipindah-pindah karena dia di sini tidak amanah, pindah ke sini tidak amanah. Ya maka ini hati-hati. Ya, mungkin itu ya kurang lebih tanda lain. Jadi ada kurang lebih 6 tadi ya? Ya, 6 kriteria red flag dalam Islam. Berarti red flag ini sebenarnya bukan barang baru, tapi di Islam sudah sejak. Iya, cuman bahasanya saja. Bahasanya doang berbeda, luar biasa. Baik, kita ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Mungkin sahabat tamat juga yang bertanya boleh di sini yang Ikhwan dipersiapkan. Dan kita ada pertanyaan nih, Ustaz, dari Ahwat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Boleh ya. Bagaimana caranya Ustaz mengikhlaskan segala rasa sakit hati yang diberi seseorang tanpa ada permintaan maaf sedikit pun yang terucap dari orangnya? Dan apakah karma itu berlaku untuk orang tersebut? Berlaku apa? Karma kan? Apakah ada karma untuk orang tersebut? Iya. Ya, kalau seandainya orang melakukan kesalahan, dia tidak meminta maaf sama sekali, itu ada 2 pilihan pada kita. Maafkan tanpa dia meminta maaf, atau mau kita uruskan nanti di akhirat. Silahkan, mau mana? Ya tentu, ya falyafu wal wasfahu ala tuhibbuna ayyghfirallahu lakum.
yang terbaik tentu Maaf. memaafkan. Nah. Walaupun dia tidak minta maaf, kita maafkan saja. Ya. Jadi ini diantara akhlak karom, akhlak mulia itu ya dia memberi maaf sebelum diminta. Ya, gak usah datang kan, kamu belum datang ke saya juga saya maafin, apalagi sekarang minta maaf. Tapi ada orang yang sudah minta maaf aja nggak mau dimaafkan. Ya, kata dia, rek nepikir payah ge. Iya. Mau sampai mati juga saya mau tetap kayak gini. Ada kayak gitu tadi. Saya udah lebih nyaman kayak gini. Ini tentu akhlak yang buruk, ya. Tidak mau memberikan maaf. Ya padahal ya lihat bagaimana Abu Bakar ketika anaknya difitnah berzina tetap memaafkan. Ya, Syekh Mukbil dicuri mobilnya, ya memaafkan. Ya, Syekh bin Baz dicuri rumahnya, kasih makan dulu, maafkan. Ya, udah tahu kisah-kisahnya? Belum. Oh belum. Ya, jadi Syekh Mukbil itu pernah ketika dia diberikan mobil sama orang lain, ya untuk dakwah, tiba-tiba ada pimpinan penjahat namanya Abdullah Al-Muharram. Kata dia, ya, saya akan curi mobil Mukbil. Ya, gimana caranya? Saya akan pura-pura belajar sama dia. Ya. Kemudian benar dia datang ke Syekh Mukbil, sama Syekh Mukbil disambut saja. Ya. Saya mau belajar sama engkau, saya silakan, hayyakallah. Nah, setelah saya pergi, kata muridnya, saya kenapa anda izinkan dia belajar di tempat anda? Gimana nanti kalau berbuat jahat di sini? Apa kata Syekh Mukbil? Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang ini. Kemudian beliau ya belajar beberapa hari. Setelah itu Abdullah Muharram ini minta izin ke Syekh Mukbil. Syekh Mukbil, saya punya barang ketinggalan di Sa'dah. Boleh nggak saya pinjam mobil? Apa kata Syekh Mukbil? Silahkan. Silahkan. Maka ketika dia mau ambil kunci ke security yang marah. Ya, segera datang ke Syekh Mukbil. Wahai Syekh, kenapa anda berikan ini kepada ini pimpinan penjahat ini? Apa kata Syekh Mukbil? Dia sudah minta saya sudah izinkan. Nggak apa-apa, kasih saja. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Semua lihat tawakal dan keyakinannya. Ya, maka orang ini mulai pakai mobilnya, di jalan dia mulai kepikiran, ini orang baik kayak gini, nggak boleh saya khianatin. Ya, akhirnya dia ya tetap lanjut ke Sa'dah. Di pasar dia ketemu teman-teman yang dulu nih, yang sama-sama penjahat. Kata dia, oh Abdullah hebat nih, berhasil nyuri mobil Mukbil dan teman-temannya. Ya, kata dia apa? Ya ketika ditanya gimana caranya, kata dia, saya nggak akan mengkhianati, saya akan kembalikan ini. Saya mulai hari ini bertaubat kepada Allah. Akhirnya di hari yang sama dia kembali, kemudian mengembalikan mobilnya ke Syekh Mukbil. Dia pembaharui lagi niatnya menuntut ilmu. Sebelumnya kan niatnya asal-asalan mau nyuri kan. Sekarang dia apa kata muridnya Syekh Sa'id Al-Khawla? Kata beliau, orang ini benar-benar menjadi penuntut ilmu sejati dan di kemudian hari dia menjadi dai yang piawai dalam dakwah dan khutbah. Lihat bagaimana kesabaran seorang. Persis seperti Syekh bin Baz. Ya, Syekh bin Baz ketika rumahnya dicuri, ada orang yang naik ke atas rumahnya, kemudian beliau lagi sholat, bangunkan anak-anaknya. Ya, ternyata benar ada yang nyuri, ditangkap. Apa kata Syekh bin Baz? Panggilkan tukang masak, bangunkan tukang masak. Nah, ada pencuri, bangunkan tukang masak. Kenapa saya yakin dia pasti lapar. Saya dikasih makan, ditanya, kenapa kamu mencuri? Kata dia, bapak saya dirawat perlu dana 10.000 real di Pakistan sana. Saya cuma punya dana 5.000 real. Ya, maka di esok harinya saya pastikan melalui orang yang paham bahasa Urdu. Coba kamu cari temanmu yang di sana, pastikan di rumah sakit itu apa benar ada orang yang sakit namanya Fulan, butuh dana sekian. Ternyata dipastikan benar. Apa kata saya? Berikan dia 10.000 real. Ya, dikasih 10.000 real. Target pencuriannya berapa? 5.000. Dikasihnya berapa? 10.000. Ya, alasan ini akhirnya apa? Dengan alasan ini orang ini jadi suka ikut kajian. Yang Syekh bin Baz. Bahkan ketika Syekh bin Baz meninggal, orang ini sampai pingsan 3 kali saking sedihnya kehilangan Syekh bin Baz. Ya, jadi subhanallah. Ya, itulah pentingnya kita membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Bisa jadi dengan sebab itu seorang mendapatkan hidayah. Allah.
Dan karma itu tidak ada tadi di Islam ya. Oh ya, untuk karma benar tidak ada dalam Islam. Ya, adanya kurma. Ya, kalau karma tidak ada. Ya, Ya. yang ada itu al jazaa min jinsil amal. Seorang akan dibalas sesuai dengan amalannya. Ya, biasanya orang yang durhaka kepada ibu bapak, anaknya pun biasanya durhaka juga biasanya. Tapi tidak mesti, karena tidak ada hukum karma. Makanya kalau mau umroh, misalkan ada orang yang dia sudah berbuat jahat, mau umroh, khawatir tuh, takut karma di sana. Gak ada karma itu. Umroh aja. Iya. Ya, jadi Nggak nggak ada istilah karma dalam Islam. Allah Taala. Baik, Tad. Ini ada waktu 7 menit lagi, Tad. Kita pertanyaan terakhir tadi ya. Ya. Tadi dari Ahwat sudah, dan sekarang dari Ikhwan ada bertanya via WhatsApp. Bismillah Ustadz, izin bertanya, bagaimana pandangan Islam terhadap seorang laki-laki yang banyak bicara, Tad? Kadang sebagai istri pun sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk bicara. Apakah itu termasuk laki-laki yang red flag? Itu pertanyaan dari laki-laki atau dari perempuan? Laki-laki, Tad. Oh, laki-laki. Oh, berarti ke siapa nih nunjuknya? Ya, kalau perempuan kan berarti suaminya yang gitu Ya. kan. Tapi nggak bagus, berarti ini bukan dalam rangka menyerang ya. Karena kalau dari perempuan berarti dia lagi nyerang suaminya. Kalau itu menyerang diri sendiri, Bisa jadi menyerang diri sendiri. diri sendiri. Ya, tergantung banyak bicaranya karena apa ya. Kalau banyak bicaranya karena ada kebutuhan, ya kan? Tukang jualan itu butuh banyak bicara, ngomong terus. Ya, tapi kalau dia nggak ada kebutuhan, apalagi sampai disebutkan istrinya tidak diberikan kesempatan bicara, maka ini tentu tidak baik. Bisa masuk juga pada sarsarun, karena ini katanya apa? Yang paham bahasa Arab, jama muzakkar atau jama muannas. Sarsarun jama muzakkar, jama untuk laki-laki. Tentu laki-laki pun terancam dengan cerewet, bukan hanya perempuan saja. Bahkan lafaz hadisnya untuk laki-laki. Lafaz hadisnya untuk laki-laki, walaupun di lapangan yang biasanya cerewet adalah perempuan. Tapi tetap laki-laki terancam tartarun, termasuk yang refleks juga. Baik. Ini satu pertanyaan terakhir banget, Tad. Boleh. Mungkin boleh dijawab pendek saja. Ini ada pertanyaan dari seorang Ikhwan juga nih. Ya. Bagaimana sikap, pertanyaan titipan katanya. Oh iya. Bagaimana sikap seorang wanita yang kebetulan mendapatkan calon yang soleh, tapi berencana mau poligami? Nah, Wah, ini berat. Soalnya Anda juga belum. halo, Tad. Dijawab pendek yang ini, Tad. Iya. Bagaimana kita kalau seandainya ada akhwat ini ketika dia komunikasi ya, kan biasanya kan ketika sebelum nador itu kan akhwat boleh untuk bertanya kan? Iya. Boleh nggak tanya? Boleh. Ya. Nanti kalau sudah menikah punya anak berapa target? Boleh kan kayak gitu? Boleh kan? Nanti kalau sudah menikah mau nikah lagi nggak? Boleh kayak gitu? Boleh. Nggak masalah. Nah, kalau seandainya nanti dia soleh tapi mau nikah lagi, itu tinggal pilihan anti. Mau nggak nikah sama dia? Iya. Kalau mau silahkan. Kalau tidak, Allah tidak memaksakan anti untuk menikah dengan orang tersebut. Bisa pilih yang lain. Ya. Dan syariat poligami ini syariat yang paling ditakutkan oleh para ibu-ibu. Ya. Kata ibu-ibu tuh, saya takut, Mas, saya takut kamu nikah lagi. Tahu-tahu udah nikah lagi. Kenapa Mas kok kamu nikah lagi? Kan saya takut. Iya, biar kamu nggak takut terus. Ya ininya saja. Tapi itu trik marketing ya? Ya ini karena istri Anda nggak ada aja. Iya. Oh, ada nggak berani tuh ya? Kayaknya enggak. Ya intinya tadi berkaitan dengan pertanyaan tadi, Ya. jadi insya Allah tidak masalah ya. Kalau mau menikah tinggal antinya saja, mau tidak. Kalau misalkan nggak mau maka itu hak masing-masing. Iya. Baik Ustadz, jazakallahu khairan, waktumu sudah sedikit lagi sangat mepet kepada azan maghrib, dan ini mendapatkan hadiah untuk Ahwat tadi yang bertanya tentang rasa sakit yang diberi seseorang, yang tadi nanya ada karma itu. Ya. Silakan untuk untuk mengambil hadiahnya, mendapatkan mukena. Nih ada mukena. Ahwat, sajadah travel.
Wah, keren sekali dari SMI Tour. Dan untuk dia bisa diambil di Teh Kiki ya di belakang, atau Umi Mikael. Dan untuk Ikhwan tadi yang bertanya, yang bukan titipan ya, pertanyaan tentang seseorang laki-laki yang banyak bicara. Nah, ini juga mendapatkan nanti bisa diambil di CT ya, panitia 1 buah tempat minum, Ustaz. Wah, Masya Allah. Ya, buat olahraga, boleh. Baik Ustaz, Ustaz Kepala sudah berkenan untuk memberikan nasihat kepada kami semua, sahabat Taman Surga yang ada di sini, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini juga menjadi manfaat, Ustaz ya, baik untuk di dunia maupun di akhirat, Ustaz. Terutama untuk antum, mudah-mudahan pahala terus mengalir. Tentunya ilmu-ilmu yang ditunggu lagi di kajian pekan depan. Dan untuk sahabat Taman Surga, sekali lagi nanti sebelum keluar boleh ada cemilan sudah kita sediakan di sini, silakan diambil satu persatu, 2 juga boleh ya, free. Nah, kita ketemu lagi di insya Allah di bulan depan. Kita bisa masuk bulan ketiga, kita masuk lagi ketemu lagi di kajian Taman Surga di bulan depan. Bagi yang belum masuk grupnya silakan bisa tanya ke teman-teman masuk grup WhatsApp seperti apa caranya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.